Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan langkah lanjutan setelah teman-teman berhasil mengamankan merek. Jadi, jika teman-teman sudah mengikuti step by step pendaftaran merek, sudah melakukan proses pendaftaran, dan tinggal menunggu publikasi mereknya aja, teman-teman bisa melakukan langkah lanjutan ini. Nah, langkah lanjutannya apa saja? Yang pertama, teman-teman perlu mengamankan email merek. Yang pertama, amankan email merek, teman-teman. Jadi, amankan email merek agar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain. Biasanya formatnya berhubungan dengan nama merek atau brand yang teman-teman miliki gitu ya. Contohnya misalkan nama mereknya Gapura Hoster, ya email mereknya bisa gapurahoster@gmail.com, gapurahoster.com@gmail.com, gapurahoster.co.id@gmail.com dan lain sebagainya. Gitu. Nah, kenapa nggak pakai email domain aja? Misalkan admin@namadomain.com atau admin@gapurahoster.com. Kenapa nggak seperti itu aja? Nah, nggak semua orang itu tertarik dan mau sedikit ribet melakukan migrasi email ke email-email yang seperti itu tadi. Kebanyakan beberapa di antara teman-teman mungkin udah terlanjur nyaman di Gmail, akhirnya ya udah pakai Gmail aja deh gitu. Nah, kalau teman-teman memutuskan menggunakan Gmail aja, pastikan teman-teman sudah mengamankan email-email ini supaya tidak disalahgunakan untuk menipu orang lain dan lain sebagainya. Begitu ya. Yang kedua, amankan username sosial media. Jadi, silahkan amankan email merek Anda agar tidak digunakan atau disalahgunakan oleh orang lain. Contohnya, misalkan Instagram garis miring nama merek atau nama brand teman-teman, Facebook garis miring nama brand atau nama merek teman-teman. Ini kan biasanya berkaitan dengan username ya. Dan username ini di sosial media ini sifatnya unik. Artinya tidak ada yang sama gitu. Jadi cepet-cepetan daftarinya. Jadi kalau teman-teman punya brand, punya merek, saya saranin ini segera didaftarkan kalau belum ada. Kalau udah ada bagaimana? Udah digunakan oleh orang lain atau mungkin dulu pernah dipakai terus kebanet dan lain sebagainya gimana? Ya teman-teman bisa tambahkan, misalkan tambahin ekstensi domainnya. Misalkan gapurahoster.id atau gapurahoster.com kayak gitu. Nah, nanti sosial medianya tinggal teman-teman sesuaikan aja. Biasanya teman-teman menggunakan sosial media apa aja? Apakah IG, FB, TikTok, atau mungkin sosial media yang lainnya? Nah, silahkan disesuaikan. Gitu ya. Pokoknya diamanin semua. Yang ketiga, amankan alamat domain website. Gitu. Misalkan lagi-lagi ya nama merek atau nama bisnis teman-teman ini Gapura Hoster gitu ya. Atau misalkan apa ya? Minumanku gitu ya. Itu. Nah, silahkan amankan domain yang potensial untuk digunakan. Misalkan kalau Gapura Hoster tadi ya, contoh gapurahoster.com itu kan yang paling sering diakses orang ya. Kalau website orang taunya .com gitu ya. Ya udah yang .com dibeli gitu. Kemudian misalkan teman-teman sudah berbadan hukum, teman-teman bisa menggunakan yang co-id gitu ya, dibeli yang ekstensi co-id. Kemudian misalkan ada dana lebih deh gitu, bisa beli yang .id-nya gitu. Atau mungkin ada tambahan lagi, teman-teman bisa beli yang .net kayak gitu juga. Tuh, yang penting jika sekiranya domain-domain utama ini memang potensial digunakan, ya udah dibeli aja gitu. Soal isinya nanti bisa teman-teman gunakan untuk macam-macam, misalkan untuk bahasa yang lain atau untuk kata kunci lain gitu ya, untuk SEO dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara mengamankan domain teman-teman. Silakan teman-teman buka browser masing-masing seperti ini, kemudian ketikkan gapurahoster.co.id. Nah, di Gapura Hoster ini teman-teman bisa membeli domain yang nantinya disamakan dengan brand atau merek yang teman-teman miliki. Silahkan teman-teman masuk ke domain murah di sini, pilih domain. Nah, di sini silahkan masukkan saja nama domain yang ingin teman-teman amankan. Misalkan minuman yogurt.com ya, misalkan seperti ini. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah, ini silahkan diisi CCV 2F9. Kemudian klik cari.
Nah, nanti akan muncul seperti ini. Minumanjogurt.com is available. Nah, ini tinggal dimasukin ke keranjang. Gitu. Misalkan teman-teman ingin beli yang .id, ya nanti tinggal diisi .id. Misalkan ingin beli yang .id, tinggal diisi .id. Gitu aja. Setelah seperti ini sudah selesai, klik selesaikan. Ya, ini boleh dicentang semua teman-teman. Ada DNS management, ada ID protection, ada email forwarding. Ini tinggal dicentang aja karena gratis ya. Kemudian name servernya bisa disesuaikan dengan name server hosting teman-teman masing-masing. Misalkan teman-teman belum punya hosting, teman-teman bisa beli sekalian di sini. Gitu ya. Misalkan saya sekalian mau bikin websitenya nih, minumanyogurt.com ini. Nah, di sini ada pilihan paket. Nah, misalkan saya pilih paket yang medium. Oke, gunakan domain yang sudah ada di keranjang banyak saya. Use ya. Nah, ya seperti ini. Kemudian continue. Ya, ini dicentang tadi. Continue lagi. Oke, seperti ini. Jadi nanti teman-teman akan dapat total pembeliannya. Ini medium, ini hostingnya, ini domain ini, nama domain dengan mereknya tadi. Gitu. Kalau sudah tinggal di check out. Kemudian ini tinggal diisi aja ya. Tinggal diisi aja nama depan ya, ini first name. First name diisi dengan nama depan, last name dengan nama belakang, email address dengan email teman-teman ya, phone number dengan nomor telepon. Misalkan di sini saya isi ya. Nah, ini misalkan minuman yogurt. Ini saya asal aja ya emailnya ya. Tapi nanti kalau teman-teman menginput silahkan diisi dengan email yang teman-teman miliki. Ya, ini nomor HP. Oke, company name-nya misalkan minuman yogurt tadi. Ini contoh aja. State address misalkan. Nah, ini diisi. Oke. Seperti ini misalkan. Ya, nomor WhatsApp ini silahkan diisi dengan seperti ini formatnya ya. Ada 62-nya depannya, 62. Nah, seperti ini. Kalau sudah, di sini kata sanjinya diisi. Ya, terus di sini ada dua pilihan pembayaran. Pembayaran manual ini nanti langsung ke rekening. Kalau pembayaran otomatis ini menggunakan payment gateway dan langsung aktif. Kalau saya sarankan sih pakai yang pembayaran otomatis saja, supaya nanti orderan teman-teman langsung aktif. Ini jangan lupa dicentang, terus di complete order. Nah, jika sudah, teman-teman akan diarahkan ke halaman pembayaran di payment gateway-nya. Nah, ini ya. Ini invoice-nya, ini totalnya, nanti bisa pembayarannya milih di sini ya. Misalkan pakai bank bisa pilih ini ya. Ini BCA juga ada, Shopee Pay juga ada ya. Ini terus Kris juga ada. Silahkan nanti teman-teman sesuaikan aja menggunakan yang mana biasanya. Misalkan BCA ya udah tinggal klik BCA. Ya, klik selanjutnya. Kemudian oke. Nah, nanti ada instruksi pembayarannya. Nominalnya segini ya. Terus dikirim ke sini. Begitu teman-teman. Itu adalah langkah-langkah mengamankan domain merek yang teman-teman miliki. Semoga panduan ini bisa membantu mengamankan seluruh aset potensial dari brand atau merek yang teman-teman miliki. Terima kasih, semoga membantu.